stereotip tentang kejahatan dan dosa lahir dari orang-orang yang bertato nggak sepenuhnya benar. Karena kejahatan terbesar dilakukan oleh pria berkerah dan berdasi. So now we breaking the stereotype with the new episode of Local Vokal. Siap. Oke, karena kita udah balik lagi di Local Vokal episode terbaru ya. Local Vokal. Nah, kali ini kita ketemu sama seorang tato artis yang udah melanglang buana di dunia tato Indonesia. Apa kabar, Cek? Baik, bro. Baik ya. Gimana? Nah, ini buat teman-teman yang nggak tahu, Marcel ini benernya udah lama ya kita kenal aja. Kita jumpanya 2006 ya. 2006 ya. Gila itu. Ini 2019, 13 tahun lalu udah beda show kan. Udah beda show dulu. Masih zaman nongkrong ya? Masih zaman nongkrong ya kan. Masih waktu dulu kebetulan Marcel buka sebuah studio di Jakarta Barat juga. Nah, Lokal Vokal ini sebenarnya gue nyeritain tentang orang-orang nih yang di kumpulan kita awalnya. Awalnya sih maunya mulai dari kumpulan kita nih. Yang dulu kan kalau kita tahu di kumpulan kita banyak anak musik, anak skate. Terus ya pokoknya orang-orang kayaknya di kumpulan kita tuh kok nggak ada yang kerja kantoran ya, Sel. Oh, gimana ya? Kita mungkin ngikutin passionnya kita kali ya. Iya, ngikutin passion ya. Kalau gue ngeliat apa kumpulan kita tuh terlalu susah kali ya buat kayaknya pendidikan itu di tempat kita kayak nggak dipedulin banget kayaknya. Gimana ya, di Indonesia itu kalau menurut gue lebih penting orang yang bisa berkarya ya dibanding orang yang pendidikannya tinggi tapi karyanya nggak ada. Itu dia. Soalnya gue lihat nih ya kalau di kumpulan kita nih dari dulu ya, Cek. Nih kalau gue di Jakarta Barat nih yang gue tahu nih ya, antara kayak kita nih jadi entrepreneur ngikutin passion. Kedua jadi kuli company. Kuli company. Iya kan? Bawaan orang ya? Iya. Apa enggak masuk penjara karena narkoba, apa enggak judi? Bener gak sih? Itu yang umum banget di Jakarta Barat, itu kehidupan kita banget. Nah, tapi di episode kali ini kita akan menanya-nanya sedikit tentang dunia yang lu geleti. Pertanyaan gue yang pertama nih, Cek. Kenapa milih tato, Cek? Kenapa nggak jualan kuaci apa sendal gitu? Kuaci susah, bro. Jadi tato ya. Pertama gue suka gambar. Oke. Gue suka gambar. Kedua, gue punya pengalaman jelek men sama tato. Pengalaman jeleknya? Pengalaman jelek. Jadi gue nato jelek bro hasilnya. Oh gitu. Ditatoin orang jelek. Jelek hasilnya. Oh jadi dari situ lo akhirnya mikir kayak anjing gue kayaknya bisa bikin lebih bagus dari ini. Benar. Jadi gue tadi awalnya gue cuma penasaran aja. Oh penasaran. Kenapa sih kok tato gue jelek ya? Gitu kan. Oh. Akhirnya gue coba pelajarin. Makin dalam ya. Tapi gue masih nggak ngerti gitu, maksudnya belajar tato tuh dari apa? Kalau kita tahu kan zaman kita kayaknya YouTube aja masih nggak terlalu punya konten yang banyak. Lalu belajar dari mana tuh? Aduh, panjang bro ceritanya. Tapi jadi lebih... ya awalnya ya emang nyeket dulu ya kan. Cari info tato juga susah ya. Iya. Kalau zaman dulu kayak majalah doang dan majalahnya mahal-mahal banget kan. Terus ya akhirnya dicoba ke teman-teman nato getting better kan. Ya udah akhirnya terjun profesional ya. Oke. Siap. Tapi kalau nggak salah dulu lu sebelum ke dunia tato lu juga sempat airbrush gitu ya? Bikin buat di motor atau apa? Airbrush sedikit nge-painting. Dan ada bedanya nggak? Lebih susah airbrush atau lebih susah nato sih sebenarnya? Lebih susah nato men. Lebih susah nato ya? Iya, soalnya kalau nato lu bekerja dengan benda hidup bro. Oke. Orang bisa ngerasa sakit, bisa orang ngerasa sakit tuh ya. Iya. Dan tanggung jawab kayaknya ya? Responsibility-nya lebih tinggi ya. Itu dia. Pernah nggak sih, Cek? Lu ada yang ditato terus tiba-tiba orang kayak tainya, gua nggak demen nih, sampah nih tatonya. Wah, kalau jangan sampai deh. Jangan sampai deh. Jadi ya awalnya sih emang namanya proses ya. Dulu juga lu nato ya basic banget bro. Ya nggak ada orang langsung jago gitu kan. Ya pelan-pelan kalau mau praktis ya jadi kan. Itu dia. Berarti itu semuanya juga ada tahap tuh. Nggak ada tuh orang yang datang langsung beng gitu gede ya kan. Nah, Cek. Apa tuh? Ada stereotype tentang tato sih sebenarnya yang cukup mengganjal. Jadi stereotipnya itu adalah kalau tato itu selalu berhubungan dengan kejahatan.
tato itu berhubungan dengan dosa, tato itu berhubungan dengan sesuatu hal yang baik, nggak baik deh. Menurut lu gimana? Wah, berat nih, dosa men ya. Waduh. Ya dosa kan kejahatan, dosa sin, crime. Ya pokoknya segala pun yang negatif itu stereotip itu selalu ada. Ini menurut gue ya. Iya. Menurut gue pribadi. Tato seni, pertama seni. Kedua, kalau lo bilang kejahatan, dosa dan sebagainya itu kayaknya balik ke humannya lagi deh. Balik ke orangnya lagi. Itu dia. Bener nggak? Bener. Ada orang yang punya tato tapi dosanya banyak, men. Bener. Itu dia. Nah, jadi kalau sangkut pautnya tato sendiri sama hal-hal tadi, nggak bisa kalau menurut gua. Jadi tato salah satu bentuk visualisasi dari seni. Itu dia. Nah, Gua setuju sih, kayak sebagai bentuk visualisasi. Kayak sebenarnya kalau gue ya, kayak kita tahu lah dari dulu gue bikin tato juga sama Marcel, sama Sally ya, ada adanya Marcel. Malam adanya Marcel ini sekarang bikin studio bareng sama gue. Jadi bisnis gitu loh. Tapi ya waktu pertama kali gue ngeliat kayak tato itu tuh apa ya, gue lebih menggambarkan sebagai perlawanan sih, sebagai bentuk perlawanan. Gua bisa dibilang pemberontakan kali ya. Pemberontakan, tapi pemberontakan gue nggak mau jadi kayak rakyat gitu loh, nggak mau jadi kayak, gue nggak perlu jahatin orang untuk punya pemberontakan. Ini bukti pemberontakan gue sendiri. Dan tato itu jadi catatan kehidupan gue. Nah, tapi gue kadang-kadang kalau ngelihat orang-orang nih ngomong kayak tato itu di stereotip seperti itu, sebenarnya lu jangan salahin anak-anak yang ditato ini sih menurutnya. Iya, nggak boleh banget sih. Nggak boleh banget. Karena yang salah menurut gue nih, yang salah tuh ya film-film sinetron zaman dulu ya, yang kalau nyulik anak selalu tato, yang kalau jadi preman selalu tato. Dan itu kayak memang ada di catatan sejarah kita, tapi ya mau gimana? Sebenarnya yang salah tuh media sih sebenarnya. Betul, media pengaruhnya banyak banget sih, Sar. Pengaruhnya ya? Pengaruhnya banyak banget. Iya. Jadi kalau lu ngomongin media nih, mungkin harapan gue buat kedepannya ya di dunia tato Indonesia tuh media bisa support. Yep. Nah, support tapi dalam hal yang positif. Contohnya? Contohnya kita. Oke, contohnya itu ya. Contohnya kita. Itu dia makanya. Sebenarnya makanya gue bilang ini cuma bagian dari persepsi aja, dari sudut pandang. Betul. Ya kalau kita bilang kayak tadi gue di opening gue bilang kayak kejahatan paling gede di dunia itu dilakukan sama orang-orang berkerah, bukan bertato, Cek. Benar. Benar tuh ya? Benar. Tadi kan gue bilang ya begitu. Ya kan kayak stereotip aja sih yang terlalu kayak mengkucilkan orang-orang ini. Ya, jadi harapannya ya masyarakat bisa lihat tato sebagai seni pertama ya. Kedua industri. Yep. Dan sekarang udah jadi tren juga sih, Bro. Iya, itu bagian dari fashion juga ya. Fashion juga. Itu dia. Makanya dan itu relate banget sama street culture sih. Iya kan? Kayak ya itu bentuk pemberontakan lahir dari jalanan. Betul. Nah, Cek, gue udah kenal lu dari 2006, berarti 13 tahun sampai sekarang ini. Yang gue tahu ya, lu melakukan bisnis profesional sebagai tukang tato. Kendalanya apa sih, Cek? Kendalanya sekarang apa dulu nih? Gitu. Dari dulu dan sekarang lah. Dari dulu dan sekarang. Kalau dulu kendalanya buat kita ya minimnya informasi. Oke. Karena belum jadi industri nih saya, ya kan? Belum berkembang, jadi produknya juga susah. Trik dan tipsnya juga susah, karena dulu kayak lu bilang tadi YouTube aja susah. Iya, YouTube kontennya masih dikit tentang tato. Nah, sekarang beda lagi nih susahnya. Susahnya kita banyak pemain, banyak industri tato yang tidak berangkat dari seni. Oke. Nah, itu dia tuh susah. Jadi intinya malah lebih kayak kalau gue lihat cari untung doang ya. Benar. Gitu kan? Benar. Dan gue rasa itu sebenarnya nggak terjadi di dunia tato aja, tapi terjadi di semua bisnis Indonesia. Apalagi lebih kita tepatnya di industri kreatif ya sih. Industri kreatif betul. Cuman lama kelamaan tidak semua ya. Iya, nggak semua ya. Cuman emang beberapa orang menjalankan bisnis ini tidak based on art lagi. Karena mereka kayak nggak tahu mau ngapain, nggak tahu atau apa tidak tahu. Ya kan? Hasilnya belum tahu bagus apa enggak, harganya murah. Betul kan? benar. Itu terjadi di semua industri itu. Betul. Itu Indonesia banget. Indonesia banget. Itu dia. Tapi kalau buat teman-teman yang nggak tahu nih, sebenarnya dari Marcel ini dari tahun 2006 sampai sekarang tuh gue tahu deh
Marcel ini udah sempet diliput sama majalah-majalah besar di dunia loh gitu. Ada tatoing ya? Iya. Ada. Jadi kenapa bisa diliput? Emang waktu itu kita yang coba keluar karena di Indonesia sendiri nggak ada. Iya, appreciate Ya, buat orang dalam negeri ya. Malah yang appreciate malah luar gitu ya. Iya. Jadi saat itu kan jadi kita banyak convention, expo, akhirnya oh iya ternyata Indonesia bisa bikin tato ya. Gitu. Dan tatonya bagus Jadi gitu. Singina ya kan. Ini kita ini ribuan pulau ya kan. Benar. Iya kan kita punya kita bilang seni tuh. Ya elah lu di negara lain lu segini-segini doang nih, kita segini. Udah ngalir ya, Bro. Iya, jadi harusnya kalau kita ngomong tentang seni, tentang apa, lu nggak bakal bisa saing Indonesia. Setuju. Ya, setuju dong. Iya. Nah, Cek, lu pernah convention di mana aja? Di luar negeri? Convention sempat di Filipina, di Australia, sama di Singapura, Bro. Singapura ya? Iya. Nah, tapi lu convention di 3 negara ini, tapi gue malah sempet kayak lu dipanggil NATO ke Jerman, dipanggil NATO ke beberapa negara yang aneh-aneh deh kalau menurut gue. Memang ada beberapa invitation, cuman ya semacam apa ya, banyaklah regulasi yang harus dipenuhi. Ya harus stay atau whatever ya. Belum Jadi lagi ya, biaya. susah ya kayaknya ninggalin semuanya yang di Indo. Nggak ada sambal, Bro, di sana. Iya. Nah makanya tapi mungkin nggak ya? Ini gue cuma mimpi sih ya. Mungkin nggak sih si culture tato ini akhirnya bisa dibantu oleh pemerintah untuk go international, mungkin nggak sih sebenarnya? Gue berharap banget nih, kebetulan lagi ngomong nih ya di konten ini mungkin bisa jadi wacana. Di Bali sendiri udah berapa kali untuk ngadain international convention dan animonya bagus ya, animonya bagus banget. Jadi semoga suatu hari Jakarta punya itu. Jakarta dan Indonesia kali ya? Jakarta dan Indonesia punya itu. Soalnya untuk lokalnya sendiri emang udah banyak, cuman emang kurang ya. Kurang rapi sih menurut gua. Itu dia mungkin karena ya kalau gua lihat di Jakarta memang ada komunitas besar kan, ada ISC kan, Indonesia Culture kan. Tapi di luar itu juga kayak banyak lagi ya kan, sebenarnya banyak belahan-belahan yang bikin malah apa ya, persaingan tambah banyak, bukannya berteman malah. Benar ya. Jadi ya itu tadi yang kalau gua bilang balikin ke seni dulu. Itu dia ya. Balikin dulu ke seni, baru nanti kita perluas. Nah itu dia, makanya gue pikir kenapa nggak Indonesia nih dengan di pemerintahan presiden kita yang kayaknya gue lihat terakhir kan lagi support movementnya anak-anak kita ini loh, anak-anak muda yang bergerak industri kreatif di sektor ekonomi menengah. Kaum milenial ya? Milenial yang makan micin diginin, digatuin. Ya makanya, tapi ya akan keren sih kalau sesuatu yang dari niche culture ini yang punya stereotip jelek akhirnya malah bisa jadiin devisa nggak sih buat negara kita ntar ya? Karena bener nggak? Convention internasional kan akan datangin turis banyak banget kan? Cuman harus disupport banyak hal sih, Sir. Bener. Support banyak hal. Dan memang nggak mudah sih. Nggak gampang. Gampang. Tapi kita mimpi aja selalu ya. Iya, harus mimpi lah. Bener gak? Itu dia. Nah itu dia nih, hari ini kita udah ngobrol panjang lebar nih sama Marcel. Ya kan, Marcelino Henry, ya dipanggilnya Mace. Jadi studionya ini kita lagi di STC. Di STC benar. Nah, tapi Marcel juga punya satu studio di Canggu Bali. Di Seminyak. Oh di Seminyak. Ya, di Seminyak Bali. Jadi ada 2 studio yang sekarang dibawain nama Marcel. Ya kita doain moga-moga ntar tahun depan mungkin bisa 30 malah partnernya ya kan. Amin ya kan, gak tahu. Amin. Nah di video ini kita juga mau kasih tahu ke teman-teman, kira-kira gue pengen tahu nih, minta komen sama teman-teman kira-kira definisi seni dan tato itu apa sih buat kalian? Ya. Dan buat teman-teman yang udah komen dan nanti mau nato di Marcel, kita akan ada bikin sebuah promo yang lu tinggal datang ke tempat Marcel, lu kasih lihat, lu nonton videonya dan lu kasih lihat komen lu akan dapet diskon khusus dari Marcel. Sip. Iya gak? Ada project yang lainnya ya. Ada project lain tapi ntar dulu lah rahasia. Iya. Nah, pokoknya gitu aja. Nah sekarang Marcel lagi mau nato nih, udah ada customer yang mau nato, ntar kita akan ambil sendiri, ambil sedikit tentang ya gimana natonya, ya
ya biar teman-teman nggak takut-takut amat lah. Jangan takut bro, Jangan buat takut. tato. Yoi, Marcel, Oke, sukses selalu ya. Siap bro. Marcel, dan Asik. pokoknya don't forget to like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Bye.